Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 281 sampai 285. Bab 281. Bisakah Anda membantu saya membuktikannya? Luo Yutian menyerah. Luo Yutian berhenti membalas dendam, merendahkan martabat aliansinya dan menyerah kepada Ji Fei. Namun dia masih ditendang oleh Ji Fei seperti bola. Dibandingkan dengan sakit fisik, sakit batin lebih hebat. Ini bukan hanya penghinaan baginya, tetapi juga penghinaan bagi aliansi. Dia tidak mau menerima kenyataan ini, tapi dia harus menghadapinya. Karena ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Pemukulan Ji Fei terhadap dirinya dan murid-murid Zanmeng seperti memukuli anak kecil, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Saat Ji Fei melangkah keluar, dia berpikir untuk menghindar, tetapi masih tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Meskipun apa yang baru saja dilakukan Wang Yugang dan Wang Qiang menyakitkan dan mengejutkan, mereka tidak menyangka Luo Yutian, kakak senior aliansi, akan diusir oleh Ji Fei seperti ini. Ini tidak sejalan dengan akal sehat dan di luar imajinasi mereka. Di dunia mereka, hal itu tidak terjadi. Awalnya mereka mengira Luo Yutian sedang menjalankan keinginan tuannya dan hanya bersabar terhadap Ji Fei. Namun di luar dugaan, ternyata dia juga menjadi bajingan di mata Ji Fei. Ji Fei, mungkinkah itu Tuhan? Hatinya kaget dan matanya kaget. Luo Yutian terbang jauh, menabrak dinding, lalu jatuh bebas dari atas. Saat aku hendak mengerang, sesuatu yang tragis terjadi lagi. Sial, kebetulan berada tepat di sebelah mulutmu. Saya tidak tahu keluarga siapa yang membawa anjing itu dan meninggalkannya, tetapi kebetulan anjing itu masuk ke mulutnya. Hal ini membuatnya tidak hanya terlihat seperti anjing, tetapi juga anjing di mata semua orang. Semua orang terkejut, seluruh tempat sepi, Butuh waktu lama bagi Luo Yu untuk bereaksi, meludahkannya, lalu berbalik dan berlari keluar dengan gila-gilaan. Kehilangan muka, dia tidak ingin tinggal selama 1/4 jam. Wang Yugang, Wang Qiang dan lainnya saling mendukung dan pergi bersama. Semua orang memandang Ji Fei di depan mereka dan tidak tahu harus berkata apa. Karena mereka telah sepenuhnya terpikat oleh penampilan Ji Fei. Jangan takut dengan kehebatan aliansi ini, mengalahkan murid-murid aliansi itu luar biasa. Mempermalukan aliansi tanpa ampun itu luar biasa. Dia tampaknya menjadi orang nomor 1 di Ninghai. Maaf, siapa yang harus menyanyikan Conquest? Pertanyaan Ji Fei yang tidak tergesa-gesa terdengar, dan seluruh adegan menjadi lebih menyedihkan, dan semua orang menjadi lebih diam. Dia bahkan lebih menjijikkan daripada Luo Yutian, yang baru saja makan kotoran anjing. Aku sendiri yang menjijikkan, saya menyanyikan Conquer untuk diri saya sendiri di dalam hati saya. Tidak sampai lebih dari 10 detik kemudian semua orang menyadari apa yang sedang terjadi dan berlari keluar seperti segerombolan kawanan. Beberapa orang bahkan berencana untuk makan tetapi pergi tanpa makan. Tidak ada wajah yang tersisa. Ji Fei berbalik dan berjalan menuju Li Ruoxi. Wajah cantik Li Ruoxi memerah. Dia juga terkejut dengan penampilan Ji Fei barusan, dan bahkan merasa sangat bersemangat. Melihat Ji Fei seperti seorang pahlawan yang kembali dengan penuh kemenangan, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya bersinar karena kegembiraan. Saat dia hendak berdiri, suara sumbang tiba-tiba terdengar. Halo, Tuan Li, jika Anda tidak masuk ke sini, apakah Anda sedang menonton pertunjukan monyet? Hahaha, setelah Huo Haiyan selesai berbicara, senyuman yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Li Ruoxi tercengang ketika dia mendengar suara Huo Haiyan. Ketika dia melihat wajah Huo Haiyan yang dipenuhi dengan kebanggaan dan bahkan tampak seperti kebanggaan penjahat yang jahat, dia merasa sangat sakit di hatinya. Dia memeriksa informasi Huo Haiyan dan mengenalnya. Tetapi suamiku, dari mana datangnya anjing menggonggong itu? Dia mendorong kembali begitu saja, dia tidak mengizinkan orang lain mempermalukan Ji Fei. Senyuman di wajah Huo Haiyan langsung membeku. Dia seharusnya ketakutan saat melihat tingkah Ji Fei barusan. Namun, ketika dia mendengar tentang pertarungan antara Ji Fei dan Zhan Tiangsu, dia sangat gembira. Meskipun Ji Fei baru saja mengalahkan Luo Yutian dan yang lainnya, dan bahkan terlihat sangat kuat, di matanya, Ji Fei juga sia-sia. Aliansi perang memiliki reputasi yang bagus. Zhan Tiangsu dari aliansi Zhan bahkan lebih terkenal. Meskipun Ji Fei sangat pandai bertarung, lalu kenapa? Jika dia benar-benar menghadapi Zhan Tiangsu, dia akan tetap mati.
Oleh karena itu, rencana awalnya untuk membangun jalan papan secara terbuka segera diubah menjadi rencana kompromi dengan Lee Group yang baru. Itu sebabnya dikatakan bahwa Lee Ruoshi sedang menonton pertunjukan monyet. Dia sedang melihat Ji-Fei, jadi bukankah Ji-Fei itu monyet? Namun, dia tidak pernah menyangka Lee Ruoshi akan menyebut dirinya anjing yang menggonggong. Omelannya sangat langsung, omelannya sangat tajam. Wajah Huo Haiyan, yang selama ini bercirikan temperamen pria berkuasa, dipenuhi amarah. Suram seperti air, Tuan Lee, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Sebagai ketua grup PIK Distrik Longguo, saya datang untuk mentraktir Anda makan malam secara langsung, tetapi Anda begitu kasar. Wajahnya muram, dengan cahaya dingin berkedip. Apakah kamu Huo Dong? Aku tidak mengenalnya. Senyuman terkejut muncul di wajah cantik Lee Ruoshi, seolah-olah aku benar-benar tidak tahu. Hal ini membuat Huo Haiyan terdiam. Lee Ruoshi kemudian tersenyum dan bertanya, Dr. Huo, Anda baru saja mengatakan saya kasar, apa maksud Anda? Apakah saya mengatakan sesuatu? Huo Haiyan, dia memutar matanya dengan marah, tidak bisa berkata-kata. Apa yang dia katakan? Apakah Anda mengulangi apa yang dikatakan Lee Ruoshi tentang menggonggong anjing? Bukankah itu mengakui bahwa kamu adalah seekor anjing? Sayang sekali, apakah kamu Huo Haiyan yang mengundangku makan malam? Senyuman jahat terlihat di bibir Ji-Fei. Siapa kamu? Huo Haiyan sengaja mendengus dan bertanya, membuat Ji-Fei frustasi untuk melampiaskan amarahnya. Aku adalah tuanmu. Ledakan, Ji-Fei mengangkat kakinya dan menendang Huo Haiyan langsung dari anak tangga ketujuh, dan dia menuruni tangga. Aduh, Huo Haiyan berteriak, dia bangkit, memegang pantat dan kepalanya yang terluka karena terjatuh, dan menatap dengan marah ke arah Ji-Fei. Kamu memukuli seseorang dengan kejam. Aku ingin memanggil polisi. Patah, Ji-Fei melompat turun, mengangkat tangannya dan menamparkan Huo Haiyan lagi. Panggil polisi. Engah, Huo Haiyan memuntahkan seteguk darah lama. Dia menatap Ji-Fei dengan kebingungan di matanya. Mereka bilang akan memanggil polisi. Mengapa kamu begitu kejam? Tangan Ji-Fei terangkat lagi, dan Huo Haiyan sangat ketakutan sehingga dia segera menutupi wajahnya dan berteriak. Oh, siapa namamu? Aku tidak memukulmu. Huo Haiyan merasa pahit di hatinya. Lagi pula kamu mau lapor polisi. Kalau aku pukul kamu sekali, tetap saja pukulan. Kalau aku pukul kamu 2 kali, tetap saja pukulan. Lalu aku akan memukulmu 2 kali lagi. Jangan takut. Ji-Fei sepertinya sedang berbicara dengan seorang anak kecil, nadanya bercanda dan penuh ejekan. Mendengar ini, Huo Haiyan sangat ketakutan dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya tidak akan memanggil polisi. Dia dapat melihat bahwa jika dia menelepon polisi lagi, Ji-Fei pasti akan menamparnya sampai mati. Dia tidak ingin mati seperti itu. Berhenti, kamu dipukuli. Akan sangat buruk jika kamu tidak memanggil polisi. Ji-Fei sepertinya dia tidak bisa membiarkanmu merasa bersalah. Huo Haiyan merasa lebih sedih lagi. Tidak, saya tidak dipukuli. Sayalah yang secara tidak sengaja terguling. Menutupi wajahnya yang mati rasa, dia menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tidak mungkin, kurasa tidak. Kenapa kamu tidak bertanya pada penjaga keamanan apakah ini kebenarannya? Ji-Fei memandang penjaga keamanan yang tertegun di sampingnya dan berkata. Huo Haiyan merasa sangat sedih hingga ingin muntah darah, tetapi dia hanya bisa berlari dan berkata, Saudara Satpam, saya tidak sengaja terguling dari atas, bisakah Anda membantu saya membuktikannya? Bab 282 sekarang 10 juta. Petugas keamanan terbangun dari keterkejutannya saat mendengar permohonan tersebut. Dia jelas dipukuli, tapi dia bilang dia keluar dari sini. Dia benar-benar tidak berani memanggil polisi, jadi dia menyerah seperti ini. Tak terbayangkan, menakjubkan, dia memandang Ji-Fei dengan pertanyaan. Ji-Fei menggelengkan kepalanya, dan penjaga keamanan segera mengerti, kami tidak melihatnya. Huo Haiyan telah menganggap penjaga keamanan sebagai penyelamat nyawa. Tanpa diduga, satu kalimat membuatnya benar-benar putus asa dan berteriak panik. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Ji-Fei dan menemukan tangannya gemetar di udara 2 kali, seolah-olah dia sedang berolahraga, tetapi di matanya, itu mengumpulkan kekuatan. Huo Haiyan memikirkan rasa sakit akibat tamparan Ji-Fei barusan, dan bagaimana Luo Yutian dan yang lainnya dipukuli seperti anjing. Berdebar, berlutut di depan penjaga keamanan. Saudara penjaga keamanan, tolong bersaksi untuk saya. Dahi, penjaga keamanan di tempat kejadian memandang Ji-Fei,
yang dulu mengaguminya karena menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan dan Li Ruoxi. Saya terkejut sekarang ketika saya melihat Ji Fei menjatuhkan orang-orang dari aliansi Zan. Pada saat ini, mereka benar-benar tercengang oleh momentum kuat Ji Fei. Seseorang memukuli orang lain, tetapi apakah orang lain memintanya untuk mengakui bahwa dia tidak memukulnya? Betapa menakutkan dan mengejutkannya hal ini. Mungkin perutku hancur, Ji Fei mengangguk saat ini, dan penjaga keamanan juga menghela nafas lega. Oke, kami buktikan bahwa kamu jatuh sendiri. Terima kasih, Satpam, dengan senyuman di wajahnya. Huo Haiyan berterima kasih kepada penjaga keamanan. Kemudian dia berdiri, dan meskipun dia sangat terhina, dia masih menatap Ji Fei sambil tersenyum. Apakah kamu sudah selesai sekarang? Selesai? Oh, Ji Fei mencibir. Baru saja kamu bilang kamu sedang memperhatikan monyet. Siapa monyet itu? Suasana hati santai Huo Haiyan tiba-tiba menjadi tegang lagi. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Bermain monyet, awalnya, saya menyebut Ji Fei seekor monyet. Tapi sekarang, setelah dipukul, saya masih harus berlutut di depan Satpam dan memohon untuk membuktikan bahwa saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Bukankah saya seperti monyet? Dan dia juga seekor monyet yang diejek dan dihina sesuka hati. Dia menutup matanya dengan keras dan berkata, saya monyet. Tidak mau menyerah, penghinaan, tapi aku tetap mengatakannya. Namun hehe, Ji Fei terkekeh dan berkata, kamu tidak mau, apakah kamu tidak bahagia? Huo Haiyan sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, saya bersedia. Kalau begitu beritahu aku baik-baik, berteriaklah 3 kali ke gerbang. Huo Haiyan merasa seolah-olah ada bola kapas yang dimasukkan ke dalam hatinya dan sulit bernapas. Jika ada obat penyesalan, dia harus membelinya dan menutup mulutnya yang tidak tahu malu. Dia tidak akan pernah begitu sombong atau bodoh untuk memarahi Ji Fei lagi. Menembak kakimu sendiri. Dia sebenarnya tidak ingin berteriak, tapi dia benar-benar tidak berani untuk tidak berteriak. Aku monyet, aku monyet, aku monyet. Setelah 3 kali teriakan, semua orang yang keluar masuk, bahkan mereka yang melewati pintu hotel, memandang ke arah Huo Haiyan. Sial, apakah ini berasal dari rumah sakit keempat kota Ninghai? Cepat panggil polisi untuk membawanya kembali. Jangan sakiti siapapun. Menjauhi neurosis berarti menjauhi bahaya. Seruan penonton sampai ke telinga Huo Haiyan, membuatnya merasa seperti badut yang melepas pakaiannya dan berdiri di atas panggung, diarahkan dan ditelanjangi. Di manakah gaya ketua saat ini? Dia bahkan lebih takut orang lain mengetahui bahwa dia adalah ketuanya. Melihat Ji Fei dengan sedih, bolehkah saya pergi? Dia hanya ingin segera pergi. Ayo pergi. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya, sepertinya sedang berpikir. Melihat Li Ruoxi, sayang, apa yang kita lakukan di sini? Li Ruoxi pun memuji tindakan Ji Fei. Meski berlebihan, kelakuan Huo Haiyan memang menjengkelkan. Makanlah. Siapa yang mengundangmu makan malam? Ji Fei memandang Huo Haiyan dengan senyuman di wajahnya. Huo Haiyan mengundangmu makan malam? Siapa Huo Haiyan? Ketua grup PIK Distrik Longguo. Wow, itu ketuanya, luar biasa. Huo Haiyan hampir tidak bisa bernapas. Karena dia takut orang lain akan tahu bahwa dia adalah ketuanya, tetapi dia tetap mengatakannya. Li Ruoxi dan Ji Fei sangat marah hingga mereka ingin menjadi gila. Namun, dia menatap Ji Fei sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi maksudnya adalah, saya Huo Haiyan. Ji Fei pura-pura tidak melihatnya dan dengan sengaja melihat sekeliling. Apakah Huo Haiyan bodoh? Ledakan, senyuman Huo Haiyan langsung membeku. Dia menarik napas dalam 2 kali dan menekan depresinya. Saya Huo Haiyan. Berpikir bahwa saya baru saja menyebut diri saya monyet 3 kali. Jika saya tidak segera berdiri, saya khawatir saya harus berteriak 3 kali bahwa saya bodoh. Ji Fei tiba-tiba melebarkan matanya, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan berpura-pura sangat terkejut. Kamu adalah Huo Haiyan. Apakah kamu ketua grup PIK Distrik Longguo? Huo Haiyan mengangguk dengan getir. Ya, saya Huo Haiyan. Kamu adalah monyet, haha. Ji Fei tertawa liar. Huo Haiyan hanya bisa ikut tertawa, dan terus menghibur dirinya di dalam hatinya, berkata pada dirinya sendiri, nenek moyang kita adalah monyet, dan kita dilahirkan dari akar yang sama. Ji Fei tiba-tiba berhenti tertawa. Kamu adalah monyet dan mengundang kami makan malam. Kamu bodoh sekali.
Jangan perlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Patah, kata-kata itu jatuh dan tamparan pun jatuh. Ah, Huo Haiyan menutupi wajahnya, menjerit nyaring, dan berputar 3 kali. Engah, dia memuntahkan seteguk darah bercampur giginya. Wajahnya sekarang simetris, air mata kesakitan mengalir dari matanya, dan dia menutupi wajahnya yang mati rasa dengan tangannya, tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei menoleh ke arah Li Ruoxi. Sayang, kamu tidak boleh makan makanan ini, jika manusia dan hewan makan bersama, mereka akan tertular penyakit menular. Li Ruoxi juga terhibur dengan serangkaian operasi Ji Fei dan berusaha untuk tidak tertawa. Dia tersipu dan mengangguk, kamu tidak bisa memakannya. Huo Haiyan menghela nafas panjang dan mengutuk dalam hatinya. Bahkan jika dia ingin makan, dia tidak akan mentraktirmu makan. Jika dia masih mentraktirmu makan setelah dipukuli, maka dia benar-benar bodoh. Namun Ji Fei memelototi Huo Haiyan. Aku seharusnya berada di rumah untuk makan malam. Tapi si idiot ini membuang banyak waktu, yang membuatku sangat tidak bahagia. Maafkan aku, ini semua salahku. Huo Haiyan meminta maaf berulang kali, dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Dia hanya ingin menanggungnya sekarang, bahkan jika dia menjadi kura-kura ninja dan mengirim Ji Fei, Dewa Wabah, pergi, dan kemudian dia bisa memikirkan cara. Dimarahi, dipukuli, dipermalukan, dia menanggungnya. Monyet meminta maaf kepada orang-orang, bolehkah aku memaafkanmu? Apakah kebinatanganmu berguna? Ji Fei meninggikan suaranya lagi dan bertanya. Huo Haiyan tidak tahu harus berkata apa dan memandang Ji Fei dengan bodoh. Kompensasi untuk 1 juta makanan lalu keluar dari sini. Ah, Huo Haiyan merasa semua orang bodoh, saya tidak makan, keadaan saya sangat menyedihkan, dan saya masih harus membayar 1 juta untuk makan. 2 juta, Ji Fei mengulurkan 2 jari dan menatap Huo Haiyan. Huo Haiyan masih tidak bereaksi, 5 juta. Ah, Huo Haiyan hanya bereaksi saat ini dan berteriak dengan keras, saya akan memberikannya. Sekarang 10 juta, bab 283, mengapa kamu bertingkah tidak normal hari ini? Ketika Huo Haiyan mendengar bahwa dia meminta 1 juta yuan, dia merasa ditipu. Saat saya mendengar 2 juta, saya mengira Ji Fei hanya kecanduan berbicara. Ketika dia mendengar 5 juta dan melihat penegasan di mata Ji Fei, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Jika ini ditunda lebih lama lagi, dia harus memberi lebih banyak, jadi dia berbicara dengan cepat. Namun, dia masih terlambat. Ji Fei bilang dia ingin 10 juta. Huo Haiyan merasa seperti sepotong daging berdarah telah dipotong dari tubuhnya, dan itu sangat menyakitkan hingga dia hampir menangis. 1 juta atau bahkan 5 juta dapat diterima olehnya. 10 juta sungguh banyak, cukup baginya untuk menjaga 10 wanita sekaligus dalam setahun, termasuk selebriti, gadis cantik di sekolah, wanita dewasa, dia bisa mengubahnya kapanpun dia mau, hatinya berdarah. Dia memandang Ji Fei dan ingin menawar, tetapi ketika dia melihat sorot mata Ji Fei, dia sangat takut sehingga dia menelannya kembali. Saya diam-diam senang mendapat hadiah 10 juta dari Jefferson hari ini, anggap saja saya tidak mendapatkannya. Hatinya menangis, tapi dia masih menatap Ji Fei dengan senyuman di wajahnya, aku akan mentransfer uangnya padamu sekarang. Ji Fei tentu saja tidak sopan dan langsung melemparkan kartu ke Huo Haiyan. Huo Haiyan mengeluarkan ponselnya untuk mengoperasikannya. Setiap kali dia memasukkan nomor, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. 2 menit kemudian, uang tiba. Huo Haiyan memandang Ji Fei dengan sedih. Saya, bolehkah saya pergi? Apakah kamu masih ingin aku mentraktirmu makan malam? Huo Haiyan bergidik dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak perlu. Aku tidak keberatan jika kamu membayar traktiranku, goda Ji Fei. Ah, aku pergi sekarang. Huo Haiyan berbalik dan lari, sama cemasnya seperti anjing tersesat. Dia tidak berani bersama Ji Fei sekarang, takut Ji Fei akan mengubah wajahnya lagi dan sedikit uang yang tersisa akan hilang. Memikirkan perilakunya hari ini, dia tiba-tiba merasa penilaian Ji Fei atas kebodohannya begitu akurat dan benar. Meski aku dipenuhi kebencian, aku dipenuhi penyesalan. Sekarang, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melapor ke Jefferson. Mati sebelum meninggalkan tentara, dia tidak mati tetapi kehilangan separuh hidupnya. Ji Fei mengabaikan Huo Haiyan dan menoleh ke arah Li Ruoxi. Sayang, ayo kita pergi ke kamar pribadi untuk makan malam sekarang. 10 juta ini sudah pasti cukup. Engah, Huo Haiyan memuntahkan seteguk darah.
Ini sangat menarik, saya pesan kamar pribadi tapi tidak mendapat makan, jadi saya kehilangan 10 juta. Sekarang sudah menjadi tempat makan 2 orang, menggosokkan garam ke luka yang telanjang. Sedih dan marah, malu, sebuah pemikiran muncul di benaknya, dan dia dengan cepat berbalik dan berlari menuju pintu hotel, bahkan tanpa memutar balik mobil yang ditujunya. Sekarang saya hanya ingin pergi secepatnya, saya hanya ingin mengakhiri penghinaan ini secepat mungkin. Ji Fei memperhatikan Huo Haiyan melarikan diri seperti anjing, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dan ekspresi sangat meremehkan di wajahnya. Jefferson menggunakan seekor anjing untuk menguji dirinya sendiri, yang berarti mendekati kematian. Ketika Li Ruoxi melihat Huo Haiyan pergi, dia berdiri dan ingin pergi, tapi Ji Fei menahannya. Sayang, ayo makan. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan tajam. Matanya bertanya, seberapa besar hatimu? Setelah menyinggung aliansi perang dan memukuli Huo Haiyan dari Pack Group, apakah Anda masih ingin makan? Ji Fei sepertinya tidak menyadarinya, dan langsung merangkul bahu Li Ruoxi. Ini adalah dunia yang langka untuk kita berdua, kita harus makan enak. Sebelum Li Ruoxi sempat bereaksi, dia sudah memasuki aula dengan Li Ruoxi di pelukannya. Di kamar pribadi On The World, Ji Fei selesai memesan makanannya dan menatap Li Ruoxi, yang diam dan marah, dengan senyuman di wajahnya. Li Ruoxi tetap diam sampai dia akhirnya marah dengan ekspresi ingin dipukuli. Patah, dia menamparkan meja dengan keras dan berkata, Ji Fei, pernahkah kamu memikirkan tentang aku? Apa yang membuatku merindukanmu? Kamu. Mata Li Ruoxi memerah. Dia diam-diam mengutuk Zutu di dalam hatinya. Pertarungan yang menentukan dengan aliansi Zanlusa sangatlah penting, mengapa dia tidak memberitahu dirinya sendiri? Saya mendengar Ji Fei berbicara dengan Zhan Tiangsu di telepon sebelumnya, dan mengira itu semua adalah kata-kata kemarahan, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu ternyata benar. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah mengizinkannya, dia hanya akan masuk neraka. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah, dan semakin aku memikirkannya, semakin aku sedih dan marah. Tiba-tiba, tubuhnya menegang dan dia sudah dipeluk Ji Fei. Kali ini, dia tidak melawan atau mendorong Ji Fei menjauh. Tenang saja, ini hanya aliansi perang. Aku tidak peduli, Ji Fei menghibur dengan lembut. Hati Li Ruoxi sakit, dan dia memeluk Ji Fei dengan punggung tangannya. Ji Fei, aku takut. Air mata mengalir, Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai rambutnya. Sejak bocah 8 tahun itu pergi hari itu, aku tidak berani lagi menyukai laki-laki, karena takut aku benar-benar kehilangan dia. Li Ruoxi berteriak kesakitan, mata Ji Fei berbinar-binar, dia tidak berkata apa-apa dan memeluk Li Ruoxi lebih erat. Saat ini, keheningan lebih baik daripada suara. Tiba-tiba, Li Ruoxi mengangkat wajah cantiknya dengan air mata berlinang dan menatap Ji Fei. Apakah kamu tahu nama anak kecil itu? Ji Fei tidak ingin Li Ruoxi melihat kelembapan di matanya, jadi dia sengaja tersenyum dan menggoda. Jangan menyebut nama yang sama denganku. Meskipun saya tahu mereka adalah orang yang sama dengan nama yang sama, saya pikir dengan kepribadian Li Ruoxi, dia pasti akan menyangkal dan tidak mengakuinya. Namun, ya, namanya Ji Fei juga. Ji Fei tertegun sejenak, tidak menyangka Li Ruoxi akan benar-benar mengatakannya. Kesunyian, diam, aku tidak ingin menggantikannya denganmu, Ji Fei, tapi faktanya kalian berdua memiliki nama yang sama, jadi aku semakin takut kehilanganmu. Aku tahu. Ji Fei tersenyum, suaranya lembut. Ji Fei, jangan marah, dan jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang aku menyadari bahwa dia adalah perhatian di hatiku, kekhawatiran dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tidak akan ada lagi persimpangan. Yang ada hanya apa yang ada di hadapanku di hatiku. Li Ruoxi tiba-tiba terdiam dan tidak dapat berbicara lagi. Apa yang ada di depanmu? Ji Fei bertanya dengan santai sambil tenggelam dalam kenangan hari itu. Li Ruoxi tidak menyangka Ji Fei akan tetap begitu bodoh dan tidak responsif setelah dia mengakui perasaannya, dan dia langsung marah. Tidak ada, dia mencubit Ji Fei dengan keras. Ji Fei langsung mengerti dan tersenyum cepat. Sayang, faktanya, gadis berusia 8 tahun yang kusuka juga memiliki nama yang sama denganmu, dan dia baik sepertimu, dan dia. Kamu juga berbohong, kan? Li Ruoxi benar-benar marah pada Ji Fei. Apa yang dia katakan begitu menyentuh hati dan emosional, tapi dia justru menggunakan cara ini untuk menggoda dirinya sendiri. Sial. Ji Fei sedikit cemas saat melihat kesalahpahaman Li Ruoxi.
Dia ingin menyelesaikannya sepenuhnya kali ini. Sayang, apa yang aku katakan adalah kebenaran, kamu. Jika aku percaya apa yang kamu katakan, aku hanya percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Ji Fei melihat Li Ruoxi, dia terdiam dan mengutuk dirinya sendiri karena bodoh karena menyia-nyiakan kesempatan bagus. Apakah tidak mungkin untuk melepaskan ikatan ini? Ji Fei berdiri, Li Ruoxi tiba-tiba berteriak dengan tajam. Ji Fei tertegun, tapi tetap berdiri. Katakan padaku, kenapa kamu bertingkah tidak normal hari ini? Wajah cantik Li Ruoxi dingin dan dia menatap Ji Fei seolah sedang menginterogasi seorang tahanan. Bab 284 mendengar cerita yang indah, istriku, apa yang kamu? Kapan? Li Ruoxi mengetuk piring dengan sumpitnya. Jika kamu ingin aku makan, katakan saja padaku, kalau tidak aku akan melakukan mogok makan. Tubuh Ji Fei bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak ingin memberitahu Li Ruoxi apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dia hanya ingin membodohinya. Dia bahkan berpikir bahwa Li Ruoxi mungkin mengancamnya dengan tidak membiarkannya pergi tidur. Jadi dia juga memikirkan tindakan balasan. Namun dia tidak pernah menyangka akan mengancamnya dengan mogok makan. Ini terlalu kejam, ini sangat menyukainya. Dia benar-benar terancam. Li Ruoxi melihat Ji Fei tercengang. Meski ada air mata di wajah cantiknya, dia menunjukkan senyuman bangga, yang membuatnya terlihat lebih menawan dan memikat. Ji Fei tersenyum tak berdaya. Aku sudah memberitahumu tentang aliansi sebelumnya. Mereka mengambil inisiatif untuk meminta tanah keluarga Lan dan menggangguku. Aku harus melawan. Li Ruoxi mengangguk, saya tahu ini, tetapi jika Anda mempermalukan aliansi hari ini, bukankah itu akan membuat mereka benar-benar gila dan ingin bertarung dengan Anda? Bibir Ji Fei melengkung ke atas, kamu benar, inilah yang kuinginkan. Apa maksudnya? Saya yakin setelah hari ini, aliansi akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menunggu pertempuran yang menentukan dengan saya lusa untuk membalas sepenuhnya terhadap saya dan grup Li baru, bahkan dengan mengorbankan kekuatan. Li Ruoxi merasa tidak enak dan berdiri dengan kaget, bukankah itu sangat berbahaya? Apa bahayanya? Ini kesempatan bagus bagiku untuk menangkap semuanya sekaligus. Jangan sampai ada ikan yang lolos dari jaring dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dikatakan bahwa aliansi Zan memiliki ribuan murid, bagaimana mungkin kamu bisa menangani mereka semua? Jadi hari ini aku akan langsung melenyapkan 3 yang lebih kuat. Apakah ada ancaman terhadap rakyat jelata yang tersisa? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan matanya yang indah. Pria ini punya rencana yang begitu dalam. Lalu kenapa kamu melakukan itu pada Huo Haiyan lagi? Lagi pula dia juga seorang ketua. Panggil aku monyet. Bagaimana aku bisa menerimanya? Aku bahkan meremehkan Jefferson. Apalagi anjing seperti itu. Nada suara Ji Fei penuh ejekan. Mata Li Ruoxi menunjukkan kekhawatiran. Peke grup tidak pernah mengambil tindakan drastis. Saya curiga mereka pasti menahan air yang buruk. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh wajah cantik Li Ruoxi. Jika istriku bisa melihat ini, itu berarti kamu sudah dewasa lagi. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan tajam dan mengutuk dalam hatinya, seolah-olah dia masih kecil. Semakin aku mempermalukan mereka seperti ini, mereka akan semakin kehilangan akal dan mempercepat semua gerakan cadangan mereka, atau bahkan mengirim mereka keluar terlebih dahulu. Bukankah ini kesempatan bagi kita untuk melawan? Setelah Ji Fei selesai berbicara, wajahnya sudah dipenuhi dengan senyuman lembut. Li Ruoxi tiba-tiba merasa hangat di hatinya, dan merasakan rasa aman yang tak terlukiskan. Bisakah kamu mengatasinya? Masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Tapi dia hanya bertanya dan segera menggelengkan kepalanya. Aku terlalu khawatir. Katanya mencela diri sendiri. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu tidak bisa mengatasinya? Ekspresi Li Ruoxi segera menjadi serius. Ji Fei mengangguk dan mengakui. Lalu tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menyapu satu rumah, mengapa menyapu dunia? Apa maksudnya? Aku bahkan tidak bisa berurusan denganmu, bagaimana aku bisa keluar dan menyapu dunia? Haha, Ji Fei sendiri tidak bisa menahan tawa. Brengsek, kamu benar-benar menertawakanku. Tinju merah muda menimpa Ji Fei seperti tetesan air hujan. Ji Fei tersenyum dan memegangnya. Bagaimana kalau aku membiarkanmu menghabisiku di sini? Li Ruoxi tiba-tiba mengedipkan mata pada Ji Fei dan bertanya. Ji Fei, melihat ruang pribadi di dunia, apakah Anda ingin mendominasi dunia di sini? Penuh kegembiraan, saya hendak berbicara. Puff.
Aku bercanda denganmu, Li Ruosi tertawa terbahak-bahak. Ji Fei, dang, ada ketukan di pintu dan pelayan masuk membawa makanan. Makanan dan seksnya enak, tunggu saja sampai aku kenyang, Ji Fei berkata dengan getir dan mulai makan. Li Ruosi seperti gadis kecil yang nakal, tidak memperhatikan sama sekali, bahkan sengaja memandang Ji Fei untuk menunjukkan provokasi. Ekspresi Ji Fei sengaja dibuat marah, tapi hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Cinta secara bertahap memanas. Huo Haiyan keluar dari Hotel Ninghai dan sedang berjalan di jalan, memikirkan kekejaman pemukulan dan ketidakadilan yang dideritanya, air mata mengalir tak terkendali. Didi, saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika saya melihat bahwa peneleponnya dari Jefferson, saya merasa bingung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya tidak menjawab panggilan 2 kali pertama, dan ketika saya menelepon ketiga kalinya, saya tidak punya pilihan selain menjawabnya. Huo, bagaimana negosiasinya? Suara pertanyaan Jefferson datang dari ujung sana dengan antisipasi dan kegembiraan, dan dia bahkan tidak marah karena dia terlambat menjawab telepon. Huo Haiyan memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, dia tidak berani menyembunyikannya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia harus mengatakannya dengan jujur. Namun, dalam proses bercerita, tiba-tiba sebuah ide muncul di benak saya dan saya mendapat ide bagus. Jefferson di ujung sana mendengar kata-kata Huo Haiyan, dan urat di kepala serta dahinya menonjol, dan dia hampir menjadi gila karena marah. Tepat ketika dia hendak marah dan mengutuk, Huo Haiyan tiba-tiba tertawa. Apakah kamu begitu bodoh? Jefferson mengumpat dengan marah. Huo Haiyan sudah menduganya. Ketua, Anda akrab dengan seni perang kerajaan naga, dan Anda tahu bahwa jalan papan dibangun secara terbuka dan diam-diam, jadi tidakkah Anda melihat maksud dari kepindahan saya? Berikan pujian kecil kepada Jefferson, dan pada saat yang sama pamerkan diri Anda. Jefferson di sisi lain hampir muntah darah. Bagaimana dia bisa mengetahui seni perang kerajaan naga? Tujuan membangun jalan papan secara rahasia untuk membunuh Chen Chang masih terbuka untuk diselidiki. Karena terakhir kali aku lebih sok di depan Huo Haiyan, sekarang aku tidak bisa lagi berkata aku tidak tahu, jadi aku hanya bisa gigit jari dan mendesak, cepat. Melihat nada suaranya melembut, Huo Haiyan merasa rileks dan berkata, langkahku adalah tipuan yang pahit. Taktik daging pahit, Jefferson sangat bingung ketika mendengarnya. Dia segera membuka telepon lain dan mulai mencari tahu arti dari taktik daging pahit. Huo Haiyan tidak mengetahui situasi Jefferson dan melanjutkan. Karena Ji Fei akan bertarung sampai mati dengan Zhan Tiangsu dari aliansi Zhan keesokan harinya, saya kira dia mungkin akan mati, jadi saya sengaja mencari pertarungan dan dipukuli dengan parah. Kemudian bersiaplah untuk mencari orang-orang dari aliansi Zhan, bergabung dengan aliansi Zhan, dan minta aliansi Zhan untuk membantu menangani Ji Fei. Jefferson sudah mengetahui arti dari rencana pahit itu. Ketika dia mendengar kata-kata Huo Haiyan, dia dengan cepat berpura-pura menjadi pintar dan bertanya, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda dipukuli karena membela aliansi? Huo Haiyan, kata-kata yang sampai ke bibirnya hampir mencekiknya sampai mati. Berapa IQ Jefferson, anggota aliansi Zhan semuanya dipukuli, dan orang yang tidak berdaya seperti saya akan membela aliansi Zhan. Hanya orang bodoh yang percaya, gerakanmu ini sangat bagus, kamu bisa memukul Ji Fei beberapa kali dan bahkan membuat hidung dan mulutnya berdarah. Jefferson tidak tahu seberapa kuat Ji Fei, jadi dia mulai menggambarkannya sebagai pertarungan orang biasa. Huo Haiyan merasa seperti sedang berbicara dengan orang bodoh dan merasa sedikit pusing. Jefferson terus berbicara lama sekali dan berhenti ketika dia tidak mendengar jawaban Huo Haiyan. Marah bertanya, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Aku mendengarkan, apa yang kamu dengar, saya mendengar cerita yang indah. Bab 285, bagaimana kalau kita membunuh Ji Fei bersama? Mendengar cerita yang indah, tidak peduli betapa bodohnya Jefferson, dia tetap tahu bahwa Huo Haiyan sedang menertawakannya. Lagi pula, dia tidak bodoh, Huo, kamu mempermalukanku. Huo Haiyan sangat pusing sekarang sehingga dia berkata tanpa berpikir. Hanya ketika dia mendengar Jefferson berteriak barulah dia bangun. Ketua, tidak. Saya terinspirasi oleh kata-kata Anda dan membuat rencana yang sempurna. Oh, rencana apa yang sempurna? Katakan padaku. Kemarahan Jefferson hilang dan dia berkata cepat. Saya dapat menggunakan fakta bahwa saya juga dikalahkan oleh Ji Fei untuk mencari kerjasama dengan aliansi,
dan kemudian bersama-sama kita dapat menerapkan rencana untuk mengalihkan perhatian Jifei. Teruslah bicara, Jefferson tampak sangat tertarik. Bukankah kita gagal menculik anak Sui Muhan 2 kali sebelumnya, kita bisa melakukannya untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya, Jefferson tidak percaya. Ya, kita bisa membiarkan aliansi Zan menculik anak Sui Muhan. Dengan cara ini, perhatian Jifei pasti akan terganggu dengan menyelamatkan anak itu. Saat kompetisi tiba, dia pasti akan dikalahkan oleh Zan Tiangsu. Dengan kematian Jifei pada saat itu, kita bisa tenang dan memanfaatkan kesempatan untuk menelan aliansi Zan. Kita akan mendapatkan semua uang dari Bank Ninghai, grup Li baru, dan aliansi Zan, dan kita akan membuat harta benda. Ketua, apakah menurut Anda rencana saya ini akan sempurna jika terus berlanjut seperti ini? Huo Haiyan bertanya dengan nada memuji. Jefferson tidak berkata apa-apa. Ketua, apakah Anda mendengar itu? Hati Huo Haiyan sedikit tenggelam. Sempurna sekali, saya mendukung penuh. Jefferson sangat terkejut ketika mendengarnya hingga dia tidak bisa bereaksi sejenak. Panggilan, Huo Haiyan menghela nafas panjang. Pergi dan terapkan sekarang, jika Anda mengalami kesulitan, hubungi saya, aliansi akan mengambil tindakan apapun yang terjadi. Ketua, jangan khawatir, Huo Haiyan langsung dipenuhi dengan kegembiraan, dan setelah membuat beberapa rencana, dia menutup telepon dan mengayunkan tinjunya ke udara. Sial, aku benar-benar jenius. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dan menyombongkan diri. Kupikir aku akan mati jika mengacaukan masalah ini, tapi aku tidak menyangka akan mendapatkan rencana yang begitu jenius. Naik taksi dan segera bergegas ke Zanmeng, aliansi perang. Mereka semua dilukai oleh Jifei. Zan Tiangsu memandang murid aliansi Zan yang tergeletak di tanah, dengan urat muncul di dahinya dan wajah suram yang meneteskan air. Dia terus mengepalkan tangannya dan kemudian melepaskannya lagi. Luo Yutian sedang berlutut di tanah, pipinya merah dan bengkak, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Tuan, semua murid tidak kompeten. Mereka gagal melindungi mereka. Luo Yutian berpikir bahwa hari ini dia mengatakan di depan umum bahwa Jifei lebih baik daripada murid aliansi Zan untuk menghindari Zan Tiangsu mengetahuinya dan menjadi marah. Zan Tiangsu melihat sekeliling, hanya Qin Feng yang tidak memiliki bekas luka, dan dia tertegun. Qin Feng sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan menunjukkan senyuman yang menyanjung. Mata Zan Tiangsu tertuju pada wajah Luo Yutian. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berkonflik dengan Jifei? Mengapa kamu masih berkonflik dengan Jifei? Zhang Xiu kebetulan bangun dan berkata, Tuan, saya tidak tahu itu Jifei pada saat itu. Qin Feng lah yang mengatakan bahwa wanita di depan Jifei itu cantik. Saya pergi untuk menyapa. Itu sebabnya konflik terjadi. Jifei terlalu kejam. Wow, Tuan, Anda ingin membalaskan dendam saya. Zhang Xiu merasa sedih dan memohon dengan menyedihkan. Mata Zan Tiangsu langsung tertuju pada wajah Qin Feng. Qin Feng ketakutan saat melihat mata Zan Tiangsu, dan sekarang celepuk, berbaring di tanah. Tuan, saya salah, saya pikir kakak kedua dapat menghancurkan Jifei, jadi Anda tidak perlu melakukan apapun. Qin Feng tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia segera mengatakan yang sebenarnya. Luo Yutian langsung mengerti, dasar bajingan, ternyata kaulah yang menggunakan pisau itu untuk membunuh seseorang. Dia berdiri dengan cepat dan berjalan ke Qin Feng. Tuan, tolong selamatkan hidupku, demi aku menjadi saudara laki-laki Qin Yong, tolong selamatkan aku. Tidak apa-apa bagi Luo Yutian jika dia tidak mendengarkan nama Qin Yong. Berpikir bahwa Qin Yong telah menjadi sombong dan kasar karena dia memenangkan kejuaraan pertarungan bebas provinsi sebelumnya, dan bahkan menganggap dirinya sebagai pewaris aliansi di masa depan. Kemarahannya melonjak ke atas. Pergilah ke neraka, klik, tangannya langsung mematahkan leher Qin Feng. Qin Feng bahkan tidak menjerit, tubuhnya melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Mati dalam keputusasaan, Zan Tiangsu tidak memiliki sedikit pun kesabaran di wajahnya. Seret mayatnya keluar dan kirim semuanya ke rumah sakit untuk dirawat. Melihat Luo Yutian segera mengerti apa yang dimaksud Zan Tiangsu. Orang-orang ini sudah menyerah, Anda bahkan dapat menghasilkan uang dengan mengirim mereka ke rumah sakit saat mereka masih hidup. Tidak mungkin, kenyataannya begitu kejam, terutama bagi orang seperti Zhang Xiu, tidak mungkin disembuhkan. Bahkan jika dia selamat, dia mungkin harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya, hidup lebih buruk dari kematian.
Justru karena keserakahan dan kekejaman Zhan Tiangsu, Luo Yutian berusaha melindungi dirinya sendiri dalam situasi seperti itu. Luo Yutian menelepon kerabat langsungnya untuk mengatur berbagai hal, kecuali Wang Yugang dan Wang Qiang yang benar-benar dikirim ke rumah sakit, semua orang telah ditangani. Ini persis sama dengan cara saudara Bao menghadapi anak buahnya. Luo Yutian selesai menangani semuanya dan hendak kembali ke ruang tamu Zhan Tiangsu ketika seseorang tiba-tiba melaporkan bahwa Huo Haiyan sedang meminta pertemuan. Luo Yutian tercengang, siapa dia, ini kartu namanya. Orang yang melaporkan laporan tersebut menyerahkan kartu nama kepada Luo Yutian. Luo Yutian tercengang saat melihat kartu nama berbingkai emas yang bertuliskan Ketua Grup Peiko Distrik Longguo kebetulan keluar dan bertanya, ada apa? Tuan, Huo Haiyan, Ketua Grup Peiko Distrik Longguo, ingin bertemu dengan Anda. Ada apa dengan dia? Zhan Tiangsu bertanya dengan santai. Luo Yutian menggelengkan kepalanya, biarkan dia masuk. Setelah Zhan Tiangsu selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke ruang tamu. 3 menit kemudian, Huo Haiyan muncul di ruang tamu Zhan Tiangsu. Melihat hidung Huo Haiyan memar dan wajahnya bengkak, Zhan Tiangsu dan Luo Yutian tercengang. Zhan Tiangsu sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia melihat penampilan muridnya yang menyedihkan tadi. Dia merasa sedikit khawatir di dalam hatinya, mengapa dia melihat semua yang tidak beruntung hari ini. Berdebar, Huo Haiyan berlutut tepat di depan Zhan Tiangsu, pemimpin aliansi Zhan. Tolong bantu aku melampiaskan amarahku. Serahkan cek senilai 100 juta, Luo Yutian mengambil cek itu dan meletakkannya di depan Zhan Tiangsu. Zhan Tiangsu melihatnya sekilas, dan jantungnya berdetak kencang. Siapa yang bisa dia tangani dengan begitu murah hati? 100 juta berarti Zhan Tiangsu bahkan tidak bisa menggunakannya 2 kali. Tanpa berkata apa-apa, dia menatap Huo Haiyan, matanya sudah lebih lembut. Sebagai pemimpin aliansi perang, dia biasanya membantu orang memecahkan beberapa masalah, tetapi harganya terlalu tinggi dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Namun Huo Haiyan tetap menjadi orang pertama yang diberikan langsung 100 juta. Huo Haiyan sangat jeli dan sangat gembira saat melihat cek itu diturunkan. Pemimpin Zhan, kakak senior Luo dan yang lainnya dipukuli di Hotel Ninghai hari ini. Saya tidak tahan, jadi saya menyebut Jifei monyet, dan dia akhirnya memukulinya seperti ini. Apa? Kamu bilang Jifei itu monyet? Luo Yutian tercengang saat mendengar ini. Tapi kata konyol X terus bermunculan di hatiku. IQ macam apa ini? Zhan Tiangsu juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Huo Haiyan akan dipukuli karena mereka. Dia juga tidak menyangka Jifei menjadi begitu gila. Patah, Zhan Tiangsu mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras di meja kopi di depannya. Kamu bajingan, Jifei sungguh sombong, pemimpin perang. Bagaimana kalau kita membunuh Jifei bersama-sama? Bersambung,